Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore anak-anakku sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, adik-adik sekalian, untuk hari ini kita mau melanjutkan untuk materi yang kemarin, yaitu tentang pengukuran harga pH. Oke, bagi yang kemarin mungkin ada yang belum bergabung, hari ini saya review ulang, sekaligus nanti melanjutkan materi yang kemarin. Oke. Kemarin kita sudah menjelaskan tentang pengukuran harga pH sampai ke konsep hitungannya, yaitu sampai di konsep zat yang masih berdiri sendiri, itu baik mengidentifikasi asam kuat, basa kuat, asam lemah, basa lemah. Itu kemarin sudah kita sampai sana, sudah sampai hitungannya. Misalnya ada sebuah kesulitan, silahkan untuk ditanyakan sebelum saya masuk ke konsep pH campuran. Oke, monggo mungkin ada yang merasa kesulitan atau perlu direview ulang lagi, silakan ada komentar dari adik-adik sekalian. Monggo. Bisa ngikuti yang kemarin? Oke, kemarin ada masukan untuk yang soal nomor 2, itu soalnya agak biur sama penjelasan bahasanya. Nah, hari ini nanti kita bahas untuk hari ini. Sambil nanti kita tambah, kalau waktunya nyampe, nanti kita tambah soal berikutnya. Ada yang bertanya enggak untuk sementara waktu dari kemarin, penjelasan kemarin? Bisa mengikuti? Oke. Halo? Coba. Bisa nggak ya? Ini Mas Kamal ya. Yang lain gimana? Ada kesulitan enggak yang lain? Tidak. Tidak. Bisa lanjut ya? Lanjut ke pH campuran ya? Atau zat yang sudah dicampurkan ya? Oke, kalau sudah nggak ada yang bertanya dari konsep kemarin, nah ini saya ngulang untuk yang menghitung untuk pH campuran, ya. Di mana pH campuran yang di sini ini melibatkan dari 3 konsep, ya. Satu, menghitung pH yang sudah zat campuran bisa menggunakan konsep reaksi netralisasi. Reaksi netralisasi itu digunakan apabila Anda nanti menuju sebuah permasalahan, kalau ketemu antara asam kuat ketemu basa kuat, itu masuknya nanti ke reaksi netralisasi. Dan yang kedua, apabila Anda menjumpai nanti gabungan atau reaksi antara asam kuat bereaksi dengan basa lemah atau asam lemah bereaksi dengan basa kuat, sambil kamu melihat di screen di komputer, ya, itu bisa lari ke dua konsep. Bisa lari ke penyangga atau buffer. Perlu digarisbawahi karena biasanya jebakan berada di posisi seperti ini, ya, yang dibangun oleh asam kuat basa lemah atau asam lemah basa kuat. Itu bisa dilarikan ke dua konsep, bisa ke larutan buffer atau penyangga, juga bisa lari ke hidrolisis sebagian atau hidrolisis parsial. Karena kedua konsep ini sama-sama dibangun oleh pasangan kuat lemah. Maksudnya kuat lemah di sini asam kuat ketemu dengan basa lemah atau asam lemah ketemu dengan basa kuat. Oke, itu perlu diperhatikan titik-titik, oke, distraktornya di sini yang paling penting. Oke, karena biasanya anak-anak terjebak di sini. Kalau yang netral satu jelas, oh, ini asam kuat ketemu basa kuat itu udah kelihatan. Kalau ini agak rancu masalahnya. Nah, bagaimana Pak cirinya antara buffer dengan hidrolisis itu? Tentunya kalau dia dengan konsep yang rancu seperti ini, ada ciri-ciri yang menonjol. Nah, ciri yang menonjol di dalam penyangga itu ada zat tersisa di akhir reaksi, terutama yang bersifat lemah. Oke, itu yang penyangga. Oke, cirinya ada zat yang tersisa dari penyusun pereaksi yang bersifat lemah. Contoh misalnya asam kuat ketemu basa lemah. Oh, itu nanti basa lemahnya dia sisa. Atau mungkin asam lemah dengan basa kuat, nanti asam lemahnya yang sisa. Kalau yang sisa basa lemah, adik-adik bisa menggunakan konsep, yaitu pakai konsep OH- sama dengan harga Kb dikalikan konsentrasi basa dibanding konsentrasi garam. Itu kalau yang sisa basa lemah. Tapi kalau yang sisa asam lemah, adik-adik bisa menggunakan konsep H+ sama dengan asam, oke, H+ sama dengan Ka, konsentrasi asam dibanding konsentrasi garam yang terbentuk. Oke, itu ciri-ciri dari buffer. Ciri yang kedua, adik-adik nanti juga ada dalam soal, nanti saya tampilkan di sini. Ciri yang kedua,
itu apabila di dalam permasalahan soal itu adik-adik menjumpai pasangan. Dalam soal ada pasangan, di garis bawahi ini nggak saya tulis di sini, tolong ditulis di situ. Pasangan antara asam lemah dengan garamnya atau basa lemah dan garamnya. Itu mesti dia langsung ke penyangga karena berpasangan. Oke, berarti pasangannya asam lemah dengan garamnya atau basa lemah dengan garamnya. Jadi ciri di penyangga itu ada dua macam. Ada zat yang tersisa dari yang bersifat lemah. Yang kedua, diketahui dalam permasalahan soal itu ada pasangan antara asam lemah atau basa lemah dengan garamnya. Itu larinya ke penyangga atau hidrolisis. Itu di garis bawahi ya. Perlu dicatat itu. Ada penekanan di situ ya. Jadi jebakan-jebakan yang biasanya keluar sebagai distraktor dalam soal. Dan yang kedua, yang dilarikan ke hidrolisis gimana Pak? Kalau yang dilarikan ke hidrolisis itu sama tadi ya. Dibangun oleh asam kuat basa lemah atau asam lemah dengan basa kuat. Ciri di akhir reaksi, kedua zat pereaksi habis. Oke. Ciri dari kedua zat pereaksi habis. Baik asam lemah maupun basa kuatnya atau basa kuat dengan asam lemahnya. Itu semuanya habis. Oke. Itu mesti lari ke hidrolisis parsial atau hidrolisis sebagian. Ya. Kemudian yang kedua, tadi di penyangga ada dua ciri, di sini juga ada dua ciri. Ya. Di sini ada dua ciri. Ciri yang kedua apa Pak? Selain tadi habis-habis. Ciri yang kedua, di dalam soal itu hanya diketahui garamnya saja. Oke, diketahui konsentrasi atau angka yang dimiliki oleh sebuah garam. Nah, garamnya gimana Pak? Garam yang dibangun oleh asam lemah basa kuat. Contoh, asam lemah basa kuat itu gimana Pak? Ya, asam lemah basa kuat. Contohnya CH3COONA. CH3 ya, CH3OH itu asam lemah, Na-nya diperoleh dari NaOH basa kuat. Atau hanya diketahui garamnya saja yang dibangun oleh basa lemah asam kuat. Contoh garamnya gimana Pak? Contoh garamnya misalnya yang sering keluar tuh NH4Cl. NH4Cl itu dibangun oleh siapa? Basa lemah berupa NH4OH Cl. Diperoleh dari mana? Dari asam kuat yaitu HCl. Oke. Jadi ada dua ciri itu tolong difahami betul. Oke, karena itu jebakan yang sering keluar di dalam tes UTBK maupun SBMPTN. Maupun tes seleksi masuk perguruan tinggi negeri seperti UGM, UI dan sebagainya. Itu jebakan-jebakan PH itu biasanya di situ. Kalau yang berdiri sendiri itu gampang. Ada langsung masuk rumus. Netralisasi juga gampang identifikasi karena dibangun oleh asam kuat basa kuat. Yang agak rancu yang dua ini biasanya soal itu dikeluarkan yang agak distraktor rancu-rancu seperti ini. Maka tak perlu garis bawahi. Ini perlu ada pemahaman yang mendalam di sini. Oke, paham ya? Bisa nggak ya? Bisa? Halo? Oke? Oke, kalau udah kita lanjutkan ke contoh soalnya bagaimana Pak mengidentifikasinya. Nah, mengidentifikasinya seperti berikut. Kemarin sudah saya tampilkan di pembelajaran kemarin. Cuma soal yang nomor 2 belum sempat kita bahas sama sekali. Yang pernah kita bahas soal nomor 1 yang masih melibatkan zat yang masih berdiri sendiri. Nah, hari ini targetnya zat yang sudah melibatkan dua zat yang saling bereaksi atau saling bercampur. Oke, nanti kita terangkan di sini di soal nomor 2. Kemarin udah saya yakin sudah Anda tulis, mungkin ada sebagian teman-teman Anda yang kemarin memberi masukan pada saya. Tulisannya biur Pak. Nah, sudah saya tampilkan kembali di sini. Nomor 2 ini. Hitunglah pH campuran dari. Nanti soalnya tidak sesederhana ini enggak. Ini contoh untuk penanaman konsep dulu. Oke. A. 100 ml HCl 0,1 m, 100 ml NaOH 0,1 m juga. Nah, yang A ini perlu diidentifikasi dulu. Langkah pertama jangan dikerjakan dulu. Dilihat. Zat bereaksi itu termasuk asam kuat atau basa kuat. Nah, cara mengidentifikasinya gimana? Lihat HCl. HCl itu tergolong sebagai asam kuat. Oke, ciri-ciri asam kuat kemarin sudah saya jelaskan di kemarin. Oke, NaOH termasuk sebagai basa kuat. Berarti kedua zat ini disusun oleh asam kuat sama basa kuat. Kalau sudah tahu ini asam kuat sama kuat, berarti masuk ke reaksi netralisasi. Kalau sudah masuk ke reaksi netralisasi, dilihat angkanya. Angka kedua zat itu kalau dicarikan molnya habis atau sisa. Oh, ternyata habis.
Kok bisa katakan habis, Pak? Lah itu 0,1 kali 100 HCl, NaOH juga 0,1 kali 100 HCl. Berarti sama-sama habisnya. Oke, berarti adik-adik nggak usah mencari kalau seperti ini. Ini mudah. Langsung lari ke pH sama dengan 7. Oke, itu tipe netralisasi yang pertama. Oke. Dan yang B, 100 ml HBr 0,2 m plus 100 ml KUH 0,1 m. HBr tergolong sebagai asam kuat. KUH tergolong sebagai basa kuat. Berarti masuk ke reaksi netralisasi. Oke, reaksi netralisasi. Nah, dilihat di situ, angkanya sama nggak dari kedua reaksi itu? Oh, ternyata angkanya berbeda. Bedanya gimana, Pak? Bedanya di HBr hasil kalinya 100 kali 0,2 ketemu 20 milimol. Kemudian yang KOH 100 ml kali 0,1 ketemu 10 mol. Berarti antara hasil HBr 20, KOH 10. Berarti kalau bereaksi masih sisa, siapa yang sisa? Yang sisa yaitu HBr. Berarti hasil HBr tadi dimasukkan tadi, ada sudah identifikasi. Oh, ini lari ke reaksi netralisasi. Yang tersisa yaitu yang larutan asam kuat, yaitu berupa HBr. Sisa berapa? Sisa 10. Bagaimana cara mencarinya? Seperti berikut. Nah, ini. Nih, direaksikan dulu. Oh, asam kuat, sisa yang asam. Kalau sisa yang asam berarti ini reaksinya dulu ditulis. Nih. Nah, sisa asam berarti menggunakan konsep rumus H+ sama dengan X kali konsentrasi asam sisa. Bagaimana cara mencari konsentrasi asam sisa? Konsentrasi asam sisa yaitu mol yang diperoleh dari hasil sisa bereaksi tadi dibagi volume campuran. Volume campuran dari mana, Pak? Volume campuran antara asam dan basa. Itu 100 sama 100 ketemu 200. Berarti 1 kali 0,05 atau sama dengan 5 kali 10 pangkat min 2. Berarti pH sama dengan min log konsentrasi H+. Min log 5 kali 10 pangkat min 2. Berarti pH-nya sama dengan 2 min log 5. Paham ya? Bisa ngikuti? Halo, saudara adik-adik? Halo? Bisa. Bisa ya? Oke? Ada yang mau bertanya, monggo? Oke? Kalau tidak ada, saya lanjut ke yang karena yang AB itu lebih mudah. Saya agak cepat yang sini. Dan nanti yang agak lama nanti di yang rancu-rancu ya, karena ada penekanan yang rancu memang agak harus ada pendalaman. Nah, yang C. C ada 100 ml CH3COH 0,2 m dengan 100 ml KOH 0,1 m. Diidentifikasi dulu. CH3COOH tergolong sebagai asam atau basa. Tergolong sebagai asam. Asam kuat atau asam lemah. Karena C golongan 4 berarti tergolong sebagai asam lemah. Nah, ditulis asam lemah. Kemudian KOH. KOH tergolong sebagai ada OH berarti basa. K golongan 1, O berarti basa kuat. Nah, ini agak rancu. Lari kemana, Pak? Nanti dilihat dulu. Ini berarti bisa lari ke hidrolisis, bisa lari ke penyangga. Dilihat dari penyusunnya dulu. Tapi kita belum memutuskan sampai di mana, nanti seberapa jauh. Kita lihat angkanya. CH3COH hasil kalinya 100 sama 0,2 ketemu 20. Kemudian KOH-nya 0,1 kali 100 ketemu 10. Berarti dilihat dari angka sementara, itu ada zat yang tersisa dari asam lemah. Tadi ada kata kunci, kalau ada sisa, berarti kita cari ke konsep larutan penyangga atau buffer. Oke, ke larutan penyangga atau buffer. Kenapa? Karena ada zat yang tersisa dari asam lemah. Bagaimana cara mengerjakannya? Seperti berikut. Nih. Ini ya. Identifikasinya tadi, ya. Termasuk buffer, rumus buffer itu sendiri sama dengan H+, Ka kali asam per garam. Oh, enak banget ya, Pak ya? Iya, Ka-nya dari diketahui 10 pangkat min 5. Kalau soalnya di situ nggak ada Ka-nya, silakan gunakan 1 kali 10 min 5. Ya, itu udah ketetapan. Asamnya berapa konsentrasi asamnya, Pak? Konsentrasi asamnya 0,1. Konsentrasi garamnya berapa? Konsentrasi garamnya juga 0,1. Karena hasil sisa tadi kan 0,1 atau 10 milimol tadi. Ya.
sama dengan 10 pangkat min 5. Berarti pH-nya sama dengan 5. Oke, tuh. Oke, pH-nya sama dengan. Nah, reaksinya seperti apa? Reaksinya seperti ini. Oke. Itu kan dari dasar sisa ini tadi, garam yang diperoleh CH3COK 10 milimol. Oke. Paham ini untuk buffer? Bisa diikuti saudara-saudara? Ada yang mau bertanya? Monggo, ada penekanan di sini penting karena ini kadang membuat anak-anak rancu antara membedakan antara penyangga dan hidrolisis. Halo? Berarti ciri penyangga itu ini, di sini ada sisa ini mesti penyangga. Ya di sini ini. Terus nanti garamnya pasangannya sisanya ini ke sini. Ya. Loh Pak, kalau nanti koefisiennya berbeda gimana? Ya koefisiennya diisi dulu. Kalau koefisiennya kelihatan sisa, kok koefisiennya ini 2 kali, otomatis ini kan juga habis. Jadi bisa ke hidrolisis juga. Jadi reaksinya itu penting. Ya, di garis bawah reaksinya penting ini. Nah kebetulan ini 1 banding 1 banding 1 banding 1. Loh Pak, yang sering keluar di tes itu gimana? Yang sering keluar juga yang perbandingannya gampang. Oke, perbandingan gampang, yang rumit-rumit sampai saat ini jarang. Yo, kadang keluar sekali, 5 tahun sekali keluar. Oke. Kalau untuk ujian UTBK, insya Allah modelnya seperti ini. Yang sering saya ngamati selama saya jadi guru, yang koefisien bervariasi kayaknya belum pernah. Tapi kalau SBMPTN atau UMPTN atau ujian masuk perguruan tinggi negeri itu sering kadang divariasi di sini. Untuk apa Pak? Untuk menjebak anak-anak yang kurang teliti. Ya. Oke, ada yang mau bertanya? Monggo silahkan untuk berinteraksi. Halo? Lanjut atau difahami dulu? Halo? Dipahami dulu, Pak. Difahami dulu, oke, monggo. Difahami dulu sambil nunggu, nggih. Mungkin sambil ada yang memahami, ada yang mungkin yang lain ada yang belum jelas, bisa saya review ulang atau saya ulangi. Ini pembelajaran ini materi kelas 2. Di waktu adik-adik dulu mau memasuki masa COVID, itu biasanya pembelajaran diberikan di bulan Februari dulu. Tapi mungkin di sekolah masih tatap muka ini dulu. Oke, masih tatap muka konsep ini. Ini yang lainnya kemana? Kok yang ikut baru 39 anak? Karena muridnya hampir 200 lebih ya yang IPA. Oke, bisa dilanjutkan? Bisa, Pak. Bisa nggih? Lanjut nggih? Oke, lanjut untuk soal berikutnya. Oke, untuk soal berikutnya. Soal nomor yang D. 100 ml NH4OH 0,1 M dengan 100 ml NH4Cl 0,1 M. Nah, ini seperti tadi saya katakan adik-adik. Yang nomor C tadi kan cirinya ada sisa. Oke, kalau yang D ini diidentifikasi dulu. Cirinya apa Pak ini? Cirinya diidentifikasi dulu. NH4OH tergolong sebagai basa lemah. Kemudian NH4Cl, garis bawahi NH4Cl itu tergolong sebagai garam pasangan dari NH4OH. Nah, tadi saya sudah mengatakan kalau ada pasangan antara basa lemah dengan garamnya atau asam lemah dengan garamnya, lari kemana, Dek? Lari kemana? Ke penyangga atau hidrolisis? Halo? Penyangga. Ke penyangga. Oke, ke penyangga. Bagaimana Pak penyelesaiannya? Oke, kenapa ke penyangga? Karena diketahui basa dengan
garamnya. Dia masuk sebagai ciri khusus dari penyangga atau buffer. Nah, cara menyelesaikannya seperti ini. Nah, mungkin ada yang sudah bisa melihat di situ. Nih. Oke. 100 ml NH4OH tergolong basa lemah. NH4Cl sebagai garam pasangan dari NH4OH. Nah, lari mencarinya ke larutan penyangga. Kalau penyangga, karena ini dominasi dari basa lemah, berarti pakai harga penyangga yang OH-. Berarti OH- sama dengan Kb konsentrasi basa dibagi konsentrasi garam. Kb-nya 10 pantame 5, konsentrasi basanya 0,1, konsentrasi garamnya 0,1. Kan habis itu dibagi ketemu 10 pangkat min 5, itu basa. Berarti pOH-nya sama dengan 5. Berarti pH-nya sama dengan 14 min pOH. 14 min 5 sama dengan 9. Oke, ini di garis bawah ya. Perlu ada penekanan khusus kalau diketahui pasangan asam lemah atau basa lemah dengan garamnya masuk ke penyangga atau hidrolisis. Oke, perlu digarisbawahi ciri-ciri dari penyangga. Ada reaksi yang tersisa. Yang kedua, diketahui pasangan kedua zat yang dibangun oleh asam lemah, basa lemah dengan garamnya. Itu ke ciri khas dari penyangga atau buffer. Oke, pakai rumus. Kalau yang dominasi asam pakai H+, Ka asam per garam. Kalau dominasi yang basa pakai OH-, Kb basa per garam. Oke, itu. Dan soal berikutnya, yang E. Oke, yang E. Diidentifikasi. 100 ml NH4OH 0,2 m dengan 200 ml HCl 0,1 m. Dimana harga Kb-nya itu 6 kali 10 pangkat min 5. Oke. Ini tidak kita gunakan 10 pangkat min 5 langsung karena harga Kb-nya diketahui. Jadi kita gunakan data yang ada. Kalau datanya tidak diketahui, gunakan 10 pangkat min 5. Oke. Oke, diidentifikasi dulu. Yang E, NH4OH, basa lemah. HCl, asam kuat. Oke, basa lemah dengan asam kuat. Oke, berarti bisa ke penyangga, bisa ke hidrolisis larinya. Oke, bisa ke penyangga atau bisa ke hidrolisis. Kita lihat angkanya. 100 sama 0,2, 20. NH4OH 20. Konsentrasi HCl 200 kali 0,1. Oh, juga 20. Kalau 20 dilihat sementara, perbandingannya habis nggak ini, Dek? Habis nggak? Habis. Habis. Kalau habis berarti dilarikan kemana? Hidrolisis. Ke hidrolisis parsial atau hidrolisis sebagian. Oke, hidrolisis nggih. Nah, hidrolisis parsial atau hidrolisis sebagian. Pakai rumus yang H+ atau pakai rumus yang OH-. Karena ada dua, H+ sama OH-. Pakai yang H+. Kenapa pakai H+? Kenapa pakai H+? Karena Ayo. asam kuat. Karena lebih dominan yang asam kuat. Oke, 100 ya. Karena yang dominan asam kuat. Bagaimana penyelesaiannya, Pak? Bisa dilihat di berikut. Ya. Yang E. Nah, ini. Oke. 20. Oh, hidrolisis yang dominan bersifat asam. Pakai rumus yang H+. Nah, adik-adik mencari reaksinya dulu. Nah, kebetulan nilai kosnya kan 1:1 bis ya. Cg-nya dibagi mol per volume. Ya, mol garamnya kan 20 itu. Dibagi volume totalnya tadi kan 300, 0,06. Ketemu masuk. Oke. Rumus H+ tadi sama dengan akar Kw kali konsentrasi garam dibagi Kb. Kalau yang dipakai yang asam itu yang di bawahnya Kb. Karena yang dibangun oleh basa lemah. Oke, basa lemah penyusunnya. Nah, 10 pangkat min 14 kali 6 kali 10 pangkat min 2 kali Kb-nya tadi kan 6 kali 10 pangkat min 5. Jadi ketemu 10 pangkat min 16. Oke, ini 10 pangkat min 16 sama 5 berarti min 11. Oh, ini penyelesaiannya keliru yang ngetik ini, yang nulis ini. Oke, sorry. Oke, seharusnya kan 10 pangkat min 14 kali 6 kali 10 pangkat min 2 ketemu 6 kali 10 pangkat min 16 dibagi 10 pangkat 6 kali 10 pangkat min 5 ketemunya jadi sekudune 10 pangkat min 11 tidak min 7 ya.
10 pangkat min 11. Oke. Min 11 dikeluarkan dari 5,5. Oke, min 5,5. Berarti pH-nya tidak 3,5. Oh, maaf ya. pH-nya yaitu 5,5. Diralat ya, diralat. Oke. Tolong ini diralat ya. Min 11 dikeluarkan dari 10 pangkat min 5,5. Berarti pH sama dengan min log ya, 5,5. Berarti ketemu 5,5. Oke. Dan lanjut yang F sekarang. Yang F. 200 ml NH4Cl 0,1 m. Lah ini ciri hidrolisis, jelas banget hidrolisis yang ciri yang kedua. Kalau ciri yang pertama tadi ada habis bereaksi, ciri yang kedua itu hanya diketahui garamnya saja. Lah ini garam. Jadi jangan terkecoh dengan zat asam atau basa yang berdiri sendiri. Ini seperti asam atau basa berdiri sendiri, tapi ini bukan asam basa. Ini garam yang disusun oleh basa lemah dan asam kuat. Oke. NH4 itu disusun oleh MH4OH, Cl diperoleh dari penyusun yaitu HCl. Oke. Ini lari ke hidrolisis sebagian atau parsial juga. Pakai H+ atau pakai OH main, Dek, yang ini? Halo? H+. Pakai H+. Nah, pakai H+, karena yang dominan HCl-nya, Cl-nya. Oke, pakai H+. Berarti rumusnya pakai H+ sama dengan akar KW kali CG dibagi KB. Nih. Ya. 10 pangkat min 14 kali 10 pangkat min 1. Nah, berarti ketemu 15, 10 pangkat min 5 dari 10 pH-nya sama dengan 5, ya. 10 pangkat min 10 dikeluarkan dari 10 pangkat min 5 ketemu 5. Kemudian yang G yang terakhir, oke, 200 ml NH4OH 0,1 m dengan 200 ml ZH3COH 0,2 m juga. Oke, dimana ini diketahui harga Ka dan Kb-nya, dimana Ka-nya 4 kali 10 min 5, Kb-nya 10 pangkat min 5. Dimana ini kan dibangun oleh basa lemah dengan asam lemah. Nah, dimana harga Ka-nya lebih besar daripada harga Kb. Berarti adik-adik menggunakan hidrolisis total atau hidrolisis sempurna. Rumus yang dipakai yaitu H+. Oke, ralat dikit, Dek. Oke, ralat dikit. Oke. Ralat ini rumusnya tidak H+, tidak sama dengan KW Ka per Kb, tapi rumusnya H+ sama dengan akar KW kali Ka kali Kb dibagi Kb. Itu ada akarnya, nggih. Sorry, yang terus keliru. Oke, akar, oke. Dan nanti penilaiannya gimana, Pak? Ya tinggal masukkan KW-nya 10 14. Oke, kemudian apa Ka-nya yang di atas karena nilainya lebih tinggi. Oke, 4 kali 10 pangkat min 5 kali 10 min 5 habis, jadi 4 kali 10 min 14 dikeluarkan jadi berapa? 4 kali 10 min 14 ketemu 2 kali 10 min 7. Nah, 10 2 kali 10 pangkat min 7 itu konsentrasi H+-nya. Nah, H+-nya gimana? H+-nya sama dengan pH-nya sama dengan min log tadi, min log H+. Berarti 7 min log 2 sekitar 6,7 jawabannya. Makanya dia dominan asam. Oke, karena Ka-nya lebih tinggi. Oke, ada yang ditanyakan untuk konsep ini? Monggo. Ini jarang kalau yang lemah sama lemah memang saya ngamati selama ini. Yang perlu saya garis bawahi di sini, ya adik-adik yang pertama, oke, untuk rangkumannya bisa mengidentifikasi asam kuat sama basa kuat, asam lemah sama basa lemah itu penting. Kemudian setelah itu kalau sudah bisa itu tinggal permainan. Nah, perlu digarisbawahi kalau kuat netralisasi, kuat lemah. Nah, bisa dua, ke hidrolisis atau ke penyangga. Perlu pemahaman khusus yang hidrolisis penyangga perlu ada digarisbawahi, ya. Perlu ada penekanan di situ. Paham ya? Untuk penyelesaian yang G itu agak ralat dikit, tolong nanti dihitung sendiri, itu pakai akar, nanti tinggal hitungan matematikanya. Ada yang ditanyakan, monggo? Halo?
Difahami dulu, monggo. Sambil ke soal contoh soal berikutnya, saya ngambilkan dari soal-soal yang UTBK atau SBMPTN. Saya tampilkan dulu. Nah, ini coba adik-adik mencoba dulu. Sambil nunggu temennya sambil memahami. Yang sudah bisa ngikuti nyoba. Itu materi PH, penyangga maupun tulis saya gabung menjadi satu konsep. Ada 10 soal. Oke, monggo dicoba dulu. Halo, adik-adik. Ini sebagian besar temannya kemana ya? Kok semakin hari semakin berkurang pesertanya? Halo, mungkin ada yang tahu? Bisa menginformasikan? Oh, belum nggak ada info. Berarti tiap ada pembelajaran harus diinformasikan ya? Gitu masukannya? Halo? Iya, Pak, mungkin, Pak. Oh gitu ya? Mana jadi tak ini kan datanya kan paten loh. Dari kimia ngikuti ini dengan kode ini terus gitu. Nah, ini 2 kali kemarin kan faktornya karena sinyalnya saya tanya sinyalnya jelek karena hujan deras. Ini kan kebetulan kan nggak hujan tuh Gemolong? Enggak. Enggak. Nah, mungkin ini ketiduran atau mungkin itu enggak nunggu informasi berikutnya. Nah, kemarin data informasinya sebenarnya alamatnya ini terus selama belum ada pengumuman berikutnya tetap ya. Terang nanti yang kelas-kelas yang lain mungkin ini ada variasi dari berbagai kelas diinformasikan ke grupnya. Oke. Nah, ini naik. Jadi pesertanya naik. Oke, nggak ada? Kalau nggak ada saya lanjut ke soal berikutnya. Oke. Oke, soal nomor 1. Mungkin ada yang bisa mengerjakan, monggo silahkan. Di langkahnya pertama diidentifikasi dulu. Monggo. Halo? Halo adik-adik. Halo Mbak Amelia Putri. Halo Mbak Amelia Putri. Oke, nanti soalnya saya share ya. Nanti soal penyelesaian maupun zoomnya. Nanti tiap pembelajaran ini saya share di grup kayak jalannya. Ya. Nanti bagi anak-anak yang belum bisa mengikuti bisa mereview ulang di berikutnya. Tapi tadi ada ralat dikit ya untuk soal nomor G sama F tadi. Ya rumusnya karena kurang akar, tadi tinggal memasukkan nanti diberi akar gitu aja. Ya, nanti insya Allah nanti saya share di grup. Ini masukan dari anak-adik ya. Halo, ayo siapa yang pengen coba nomor 1? Kalau nggak ada saya bimbing dari sini, ya. Sekaligus nanti yang mungkin yang belum bisa ngikuti, ya.
nanti bisa melihat di zoomnya melalui recorder di YouTube. Ya. Larutan asam asetat 0,01 m mempunyai pH berapa? Nah, diidentifikasi dulu. Larutan asam asetat berarti tergolong sebagai larutan asam karena ada kalimat asam. Kebetulan dia berdiri sendiri, berarti larutan asam yang masih berdiri sendiri. Langsung diidentifikasi, kuat atau lemah. Oh, tergolong sebagai larutan asam lemah. Kok tahu lemah, Pak? Karena asam asetat itu rumusnya CH3COOH. C itu golongan 4, berarti di luar area golongan 5, 6, 7. Kalau asam lemah berarti rumus yang dipakai apa, Pak? Rumus yang dipakai yaitu H+ sama dengan akar Ka kali Ca. Oke, akar Ka kali Ca. K-nya berapa? K-nya kebetulan di situ juga diketahui, gunakan angka 10 pangkat min 5. Oke, min 5. Kemudian CA-nya berapa, Pak, di situ? CA-nya 0,01 atau 10 pangkat min 2. Dari 10 pangkat min 5 kali 10 min 2 ketemu 10 pangkat min 7 di dalam akar. Dikeluarkan dari 10 pangkat min 3,5. Terus pH-nya sama dengan min log konsentrasi H+. Berarti ketemu pH-nya berapa? Berapa? 3,5. Ya, 3,5. Kemudian yang nomor 2. Ya, nomor 2. Sebanyak 0,74 gram CaOH 2 kali. Nah, ini juga ada CaOH 2 kali. Ada OH, berarti dia tergolong sebagai basa. Zat ini kebetulan masih zat yang masih berdiri sendiri. Oke, zat yang masih berdiri sendiri atau belum bereaksi dengan zat lain. Tergolong sebagai basa, zat yang berdiri sendiri. Lah lari ke basa kuat atau basa lama, Pak? Ini tergolong sebagai basa kuat. Kenapa kuat? Karena Ca golongan 2A. Oke. CaOH 2 kali, basa yang dibangun dari golongan 1A dan 2A, basa kuat. Ini Ca. Oke, basa kuat. Kalau basa kuat rumusnya apa, Pak? Rumusnya OH- sama dengan X kali konsentrasi basa. Oke. Nah, konsentrasi basanya dicari dulu dari sebanyak 0,74 itu. Bagaimana, Pak, cara mencarinya? Cara mencarinya seperti berikut ini. Oke. Monggo difahami. Yang nomor 2. Nah, ini. Nomor 1 sama nomor 2 ini udah saya selesaikan semuanya. Nomor 2, 0,074 gram CaOH 2 kali, 500 ml, itu dimasukkan karena dia tergolong rumus sebagai basa kuat. X kali konsentrasi CaOH 2 kali. X-nya ada 2, kenapa 2? Karena OH-nya di situ ada 2. CaOH 2 kali konsentrasi berapa? Konsentrasinya ya gram dibagi mr kali volume 1000 dibagi volume yang diketahui. 0,74 dibagi 74 kali 1000 dibagi 500 ketemu 0,02. Berarti total ketemu 4 kali 10 pangkat min 2. Jadinya pOH sama dengan 2 min log 4. Berarti pH sama dengan 12 plus log 4. Oke, 12 plus log 4. Oke, monggo sambil difahami dulu. Ya, ini review yang kemarin. Nanti masih 2 pertemuan lagi yang asam basa. Yang satu pertemuan nanti masih konsep hitungan. Yang satu nanti cara mengukur trayek perubahan pH yang sering keluar tuh itu. Kenapa ini kok tak beri volume yang lebih banyak dalam pertemuan? Karena ini jebakan-jebakan cukup banyak. Adik-adik harus sering pinter-pinter mengidentifikasi tipe-tipe soal yang sering dikeluarkan. Biasanya yang jebakan distraktornya banyak itu sering keluar di dalam tes. Ya. Kalau mereka Pak Guru mau beri penekanan kok banyak imen ya, berarti kalau frekuensinya banyak dikeluarkan itu pembelajaran juga penekannya juga lebih banyak. Ya. Jadi tentunya adik-adik pinter menangkap. Oh, ini kok banyak imen ya volumenya, yang lainnya cuma 2 pertemuan kok ini sampai 5 pertemuan. Oke, artinya di dalam soal itu banyak yang keluar di dalam dominan ini, dominasi ini ya. Dan yang nomor 3. Ya. Basa lemah, ini basa nih, ini udah diketahui mah pena. Ini basa lemah, LOH dengan pH sama dengan 10 plus log 5. Jika harga KB-nya 2 kali 2,5 ke 5, maka konsentrasi OH-nya berapa? Atau konsentrasi basa lemahnya atau LOH-nya berapa? Nah, karena ini udah tahu zat bersendiri dan tergolong sebagai basa lemah, berarti adik-adik tinggal menggunakan rumus OH- sama dengan akar KB kali CB. Ya, akar KB kali CB. Nah, ini
Tadi diketahui pH-nya 10 plus log 5 dilarikan ke pH dulu, berarti oke, pH sama dengan 14 min pH. Nah, ketemu berarti 14 min 10 plus log 5, berarti ketemu 4 min log 5. OH minnya ketemu 5 kali 10 pangkat min 4. Konsentrasi OH minnya ya, 5 kali 10 pangkat min 4. Terus baru dimasukkan ke rumus. Karena yang dicari kan konsentrasi basa atau CB. Ya, atau konsentrasi LOH. Nah, dimasukkan rumus OH min sama dengan akar KB kali CB. Nah, OH minnya berapa? Nah, untuk menghilangkan akar kan dikuadratkan. Oke, tadi ketemu 5 kali 10 min 4, berarti dari 25 kali 10 pangkat min 8 OH minnya kuadrat itu nggih. Karena akarnya hilang. Kemudian yang KB 2,5 5 kali CB, karena CB yang dicari berarti CB sama dengan itu dihilangkan 25 hilang, terus 10 pangkat min 8 kali 10 pangkat min dibagi 10 pangkat min 5, karena 2,5 jadi 10 pangkat min 6, berarti ketemu 0,01. Oke, 0,01. Jadi jawabannya di sini ada nggak? Oh ada, yaitu yang A. Kemudian yang nomor 2 tadi yang E, kemudian yang nomor 1 tadi yang E juga. Oke. Sekarang soal tipe yang nomor 4. Mungkin ada yang mau bertanya dulu. Ini saya kok ngebut wae. Bisa diikuti ini adik-adik sekalian? Bisa, Pak. Bisa? Mungkin ada yang mengalami kesulitan, silahkan untuk memberi masukan. Karena ini kita jarak jauh. Kalau tatap muka, saya yang identifikasi. Oh ini agak bingung lah. Seperti ini wajahnya adik-adik nggak kelihatan kok. Oke, tadi identifikasinya sulit. Kalau wajahnya kelihatan semuanya, mungkin bisa. Oh, ini belum mudeng bagian sini anak ini. Seperti ini kan cuma mendengar suara sama paling wajah saya toh. Mungkin ada yang mau bertanya, monggo sebelum dilanjutkan ke soal nomor 4. Atau kan bisa difahami. Pokoknya kunci utamanya mengidentifikasi dulu larutannya. Berdiri sendiri atau campuran. Kalau bersendiri berarti nanti ke asam basa kuat lemah. Kalau campuran ya bisa ke netralisasi, hidrolisis atau enggak itu. Nah, antara nomor 1 sampai nomor 3 tadi masih tergolong zat yang masih berdiri semuanya. Oke, zat yang masih berdiri semuanya. Oke, bisa dilanjut? Atau mau bertanya dulu silahkan atau sambil memahami. Halo? 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 Adik-adik kalau bisa itu nggih saling berinteraksi nggih. Jadi tidak hanya memahami dan mendengarkan. Nanti kalau ini kan saya juga bisa ada masukan untuk perbaikan pembelajaran berikutnya. Ya, karena nanti targetnya dari sekolah itu sampai bulan April. Nah ini kan masih berjalan 1 bulan. Kebetulan ini masuk bulan yang kedua di pertemuan yang pertama. Kalau nanti interaksinya berjalan baik dan masukannya bisa saya tindak lanjutin, insya Allah saya tindak lanjuti, masukan itu baik. Oke, karena yang bisa sebagai feedback atau respon dari saya mengajar itu kan anak-anak sekalian. Jadi kalau semuanya diem, logikanya kan asumsi dari guru kan, oh berarti udah ada 2 kemungkinan, paham sama mungkin belas ora paham gitu loh. Saya tanya ini, kira-kira bisa ngikuti nggak? Bisa. Bisa. Ada kesulitan enggak? Ya, Pak. Ada kesulitan enggak yang lainnya? Bisa nggak? Mudah difahami nggak? Atau bingung? Di mana? Halo. Saya senang kok berinteraksi kok menajane kok. Daripada saya itu ceramah melulu mau dianggap muridnya ngikuti semuanya. Karena SMA Gemolong dulu sama sekarang beda. Bedanya gimana Pak? Bedanya kalau mungkin 6 tahun yang lalu, 8 tahun, 10 tahun yang lalu itu Gemolong itu seleksinya ketat gitu loh. Nah, mulai ada kebijakan baru kemarin itu SMA Gemolong itu udah campur aduk.
Artinya campur aduk itu tidak hanya Gemolong tok, semua sekolah di seluruh Indonesia sudah campur aduk. Antara yang pinter, yang menengah, sama yang kurang itu campur jadi satu. Kenapa? Karena efek kebijakan zonasi. Jadi yang pinter itu sudah nyebar di seluruh sekolah yang ada di seluruh Indonesia, yang kurang itu juga sudah tersebar. Jadi memang adik-adik dulu seleksinya masih sistem zonasi ya? Belum zonasi? Belum Ya, zonasi, Pak. Pak. Masih zonasi atau belum zonasi? Sedikit. Sudah zonasi, Pak. Oh, sudah Tapi sedikit. kalau sudah zonasi berarti sudah campur aduk. Jadi logikanya campur aduk itu saya harus berhati-hati karena murid yang ikut itu berbagai macam karakter tingkat kecerdasannya. Mungkin saya bisa lari, hanya orang tertentu yang bisa ngikuti, tapi yang misalnya yang belum bisa, dan itu harus terfasilitasi semuanya. Ya, terfasilitasi semuanya dan harus bisa ngangkat yang nggak mampu, bisa mampu karena memang guru tugasnya membimbing. Kalau yang dibahas yang mampu aja itu kegampangan gitu loh. Ya, monggo. Ini saya tahu persis dari adik-adik kalau ada interaksi. Kalau diem aja ya saya nggak bisa. Kasihan yang mungkin yang nggak bisa ngikuti mah. Aku pakai mau tanya nggak apa-apa. Wong ya ora roh wajahe kok. Ya, paling sing hafal ya kancamu sak kelas gitu. Tapi nggak apa-apa wong tanya itu mang ya perlu keberanian. Ya, latihan enggak apa-apa. Wong gurune ora roh kok, Pak. Ya, nggak kelihatan. Kalau tatap muka saya langsung mengondisikan. Oh, ini agak bingung di sini karena kan psikologi wajah anak bisa diamati. Nah, seperti ini saya ngamati komputer. Paling wajah anak itu hanya nama sama gambar speakernya aktif atau tidak, videonya atau tidak. Hampir mayoritas videonya nggak aktif. Ya, amati videonya nggak aktif. Berarti terhidden semuanya. Berarti saya mau membaca psikologinya juga nggak bisa. Ya, monggo. Ada yang mau bertanya silakan. Pak, saya mau tanya. Nah, silakan, monggo. Mbak siapa ini? Desrini dari 12 MIPA 2. Oke, Mbak Desrini. Oke, Mbak. Monggo, Mbak. Kan di catatan yang diberikan Pak Guru, rumus dari larutan penyangga atau buffer ini, misal yang pakai OH- sama dengan KB kali molaritas basa dibagi molaritas garam. Tetapi saya lihat di sumber lain itu OH- itu KB kali mol basa sisa dibagi mol kation garam. Ya. Yang betul yang mana, Pak? Keduanya betul. Nah, ini gini Mbak, perlu saya luruskan ya, matur nuwun Mbak. Lah ini ya penting ini agar nanti kamu nggak rancu. Rumus yang saya berikan itu OH- sama dengan KB basa per garam itu kan. Arti basanya itu sudah Pak, basa itu bisa diartikan satu sebagai molaritas atau konsentrasi. Ya, tapi miliknya siapa? Miliknya basa sisa, jangan basa posisi awal loh, ya. Basa sisa. Ya, kalau dilihat dari reaksinya tadi kan yang saya ambil kan sisa, Mbak. Di identifikasi penyelesaiannya tadi, ya. Itu di basa sisa. Jadi kalau di rumus lain dikatakan sebagai OH- sama dengan KB, basa mol, basa sisa dibagi garam, itu betul, Pak. Betul sekali, ya. Betul. Oke. Milik saya betul nggak? Itu juga betul. Tapi kan masih persepsinya anak kan macam-macam. Bahasanya bahasa yang itu ya. Bahasa yang awal atau bahasa yang bereaksi atau bahasa sisa. Yang betul itu yang bahasa sisa dengan garamnya. Jadi sumbernya ada yang lain betul. Ini juga betul lah. Milik saya perlu ada penekanan lah ini. Nah ini jadinya 1000 persepsi nih Mbak. Matur nuwun Mbak. Paham ya Mbak di sini? Paham. Nah ini jadi yang diambil misalnya asam gimana? Ya asam sisa. Jadi artinya itu saya mempermudah agar anak-anak itu menghafal rumusnya gampang. Oke, agar menghafal rumusnya gampang. Itu yang diambil yang posisi akhir. Sisa sama garam itu kan disebandingkan. Seperti contoh soalnya ini, oke. Disebandingkan. Tak ulang lagi, oke. Tadi ada yang tanya, oke. Coba tak tampilkan kembali. Nih. Oke. Kembali ke awal tadi. Yang penyangga. Nah, ini kan dipakai sisa, Mbak. Nah, ini, ya, garis bawah ini sisa. 10. Ini sisa atau ini 20 awal, jangan dipakai yang 20. Juga jangan yang dipakai yang bereaksi. Yang dipakai yang posisi sisa ini.
sama garam yang terbentuk ini. Ya. Paham ya? Untuk yang lainnya juga mohon untuk ada agak respon. Kalau ada yang kesulitan rancu-rancu silakan ditanyakan. Rumus yang saya gunakan kan cuma mudah. Gur H+ sama dengan Ka asam pergaram. Nah, ini asamnya itu asam sisa maksudnya. Kenapa cuma tak tulis tok gini? Untuk mempermudah menghafalkan. Dan kumplite Pak, kumplite ya ini H+ sama dengan Ka mol asam sisa per garam yang terbentuk. Kalau basa ya O amin sama dengan ya, Kb mol basa sisa atau molaritas basa. Mol sama molaritas bersama, nanti volume yang dilibatkan volume campurannya sama. Jadi atas sama bawah ini kan molnya kan volumenya kan sama, jadi nggak usah. Ya, tapi pakai mol basa sisa dibagi garam yang terbentuk. Itu Mbak Desrini matur nuwun ya, untuk memperjelas temennya yang mungkin masih rancu. Nah, ini yang saya harapkan seperti ini. Kalau ada kejanggalan aku bingung ya, bukulannya kok gini lah. Ditemukan seperti ini kan, oh dongnya gini toh Pak, gitu loh. Paham ya Mbak Desrini, matur nuwun masukannya. Oke, berikutnya monggo. Ada yang mau bertanya silakan. Halo? Kalau nggak ada, saya lanjutkan ya. Ada yang mau bertanya, monggo, ini kalian mau bertanya, silakan. Kalau nggak ada, saya lanjutkan ke soal berikutnya. Oh, ada yang mau bertanya, monggo silakan. Mbak Alfiah Putri, halo. Alfiah Putri Chandra, halo. Alfiah Putri Chandra dari kelas 3 IPA 1, nomor absen 10, halo. Halo. Ya, Pak. Gimana, Mbak Alfiah? Ada yang mau ditanyakan, silakan. Belum ada. Oh, enggak, lanjut. Lanjut ya? Iya. Oke. Ada chat dari mana ini? Tak lihat dulu. Oh, tidak, Pak. Berarti lanjut. Oke. Lanjut ya. Nomor 4. Sebanyak 100 ml HCl 0,1 m dititrasi, ya. Dititrasi itu artinya direaksikan atau dicampurkan, ya, dengan NaOH 0,1 m. Ya, itu HCl-nya juga M itu, ya, satuannya, ya. Maka pH larutan setelah volume NaOH butuh 50 ml berapa? Nah, ini biasanya juga dipakai untuk ujian praktek adik-adik sekalian besok. Gurunya Pak Yarno atau Pak Ngatijo ini? Di sekolah? Oh, Pak Yarno. Pak Yarno ya, Pak Yarno biasanya menggunakan titrasi biasanya. Ya, ini. Nah, gimana Pak ini? Jadi sama seperti tadi, diidentifikasi dulu langkah pertamanya. HCl, oh asam kuat Pak. NaOH, basa kuat Pak. Dilihat konsentrasinya. Konsentrasinya kenapa? Konsentrasinya HCl 0,1, NaOH juga 0,1. Volume HCl 100, volume NaOH cuma 50. Berarti dilihat dari angka sementara ada sisa. Dibangun oleh asam kuat sama basa kuat, berarti masuk netralisasi yang sisa asam. Bagaimana cara mengerjakannya? Rumus yang digunakan menggunakan H+ sama dengan X kali konsentrasi HCl sisa. Nah, cara mengerjakannya seperti ini. Nah, nih. Dikalikan kan ini 10, dikalikan kan 5. Nah, ini ada sisa. Nah, baru pakai rumus. Karena dia terbangun oleh asam kuat sama basa kuat, pakai H+, karena yang sisa H+. X kali konsentrasi HCl sisa 5 dibagi volume totalnya 150 seperti 30, berarti ketemu 0,03 atau 3 kali 10 pangkat min 2. Nah, pH-nya sama dengan 2 min log 3. Oke, 2 min log 3 atau min log konsentrasi H+ dimasukkan ketemu itu. Oke, lanjut. Nanti untuk catatannya nggak usah nyatet. Kalau ada kesulitan dipahami dulu. Nanti catatannya bisa saya share di grup Kazala nanti. Oke, adik-adik bisa menyalin di waktu yang lain. Sebenarnya di proses saya jelaskan, adik-adik ikuti dulu. Gitu ya. Halo? Iya, Pak. Lanjut. Mas Bagus Prayoga 3 IPA 1 mau bertanya, monggo. Mas Bagus? Boten, Pak. Mboten. Bisa nggih?
Bisa, Pak. Nah, oke, terima kasih Mas Bagus. Oke. Sekarang soal nomor 6. Nah, nomor 6 ini sering keluar di SBMPTN, Dek, sama UTBK. Biasanya SBMPTN itu soalnya tidak menghitung terlalu berat-berat, cuma hanya jebakan distraktor mengidentifikasi. Nah, ini penting tadi yang saya katakan penekanan ciri tadi. Pasangan larutan berikut ini yang menghasilkan larutan penyangga. Nah, adik-adik kamu identifikasi. Tadi penyangga itu gini, Pak. Ada zat yang tersisa yang dari yang bersifat lemah, atau diketahui pasangan asam lemah dengan garamnya atau basa lemah dengan garamnya. Nah, adik-adik mengidentifikasi ini. Oke. Nah, sekarang dilihat A, NH4OH basa lemah, HCl asam kuat. Dilihat angkanya, sisa nggak itu, Dek? Sisa nggak? Sisa. Bisa. Sisa yang lemah atau yang kuat? Yang Lemah. Lemah. Mas aku. Sisa yang lemah. A itu peluang jadi jawabannya enggak? Bisa. Peluang ya? Bisa. Iya. Tapi kita lihat dulu yang option yang lain. Bisa. A masuk dulu, Pak. B. B itu ada sisa enggak? Bisa. Bisa. Siapa yang sisa? HCl. HCl. Berarti masuk penyangga enggak dia? Tidak. Enggak, karena yang sisa asam kuatnya. Berarti di luar area netralisasi, di luar area hidrolisis, di luar area dari penyangga. Yang C? Masuk apa yang C? Ayo, ini tak beri penekanan identifikasi. Hidrolisis sempurna. Hidrolisis. Bagian oke, masuk. Sempurna. Oke. Bukan sempurna, hidrolisis sempurna nggih, karena dibangun soli nggih. Masuk hidrolisis Lemah. sempurna. Karena apa? Dibangun basa lemah dengan asam lemah nggih. Oke, matur nuwun, Mbak. Mas nggih. Yang D. NaOH basa kuat. HCN. Halo, HCN? HCN? Asam lemah. Asam lemah. Ada sisa nggak di situ? Ada sisa. Ada. Dari Di- siapa yang sisa? Basa kuat. Basa kuat. NaHO. Penyangga, nggih. Bukan penyangga. Kemudian yang E. Yang E, itu angkanya kebetulan sama ya. Ada NaOH, ada HCN. Basa kuat sama asam lemah nggih. Angkanya sama-sama. Berarti masuk ke kemana? Hidrolisis spasial. Hidrolisis. Oke. Jadi jawabannya apa yang ini? A. Nah, jadi ini perlu diberi penekanan nggih. Soal ini sering keluar, oke, di SBMPTN atau di UTBK. Modelnya besok seperti ini yang paling banyak. Nah, jadi nggak usah perlu energi banyak. Ya itu tadi ciri-ciri dari Pak Joko tadi ditulis di garis bawahi di bulan baleni yang jebakannya di mana. Oke, nomor 7 sekarang. Nah ini adik-adik seperti katakan tadi ada ciri-ciri tadi. Ini masuk ke penyangga atau hidrolisis dulu. Nomor 7. Dilihat dulu. Penyangga. Penyangga, oke. Oke, Mbak Desrine ya, oke, penyangga, Mbak. Kenapa dikatakan penyangga, Mbak? Karena ini nggih, Karena terdapat asam dan garamnya nggih. garamnya. Garamnya, nggih. Asam lemak dan garamnya. Dengan garamnya. Oke. Penyangga yang asam atau penyangga yang basa? Halo. Halo, penyangga yang asam atau penyangga yang basa? Asam. Penyangga yang asam. Asam. Oke, pakai H+ nggih. H+ sama dengan Ka kali konsentrasi asam dibagi konsentrasi garamnya atau mol sisa asam dibagi garam yang terbentuk. Oke, berapa ketemunya? Nah, nomor 7 nggih. Nah, ini. Oke, jadi 10 pangkat min nomor 6 dulu nggih. Nomor 7 nggih, ini. 7 H+ sama dengan Ka. Nih. Ka-nya sama dengan 10 pangkat min 5 karena yang dicari harga Ka-nya. Oke, pH-nya kan 5, berarti H+-nya kan 10 pangkat min 5. Nih, oke. Oke, jadi jawabannya yang 10 pangkat min 5 ada enggak? Ada. Itu jawabannya yang B. Oke, nomor 8. Nomor 8 masuk penyangga atau hidrolisis. Monggo diidentifikasi penyangga atau hidrolisis. Penyangga. Penyangga. Dari mana kau tahu penyangga?
Asam dengan garamnya. Masuk. Asam dan garamnya dibaca dulu soalnya. Ayo. Soalnya gimana? Beda nggak soal yang nomor 7 sama nomor 8? Halo? Hidrolisis. Beda. Ganti. Ini hati-hati ya, ini jebakan lu, nggih. Ini hanya diketahui garamnya saja ini. Nah, ini loh. Nggih. Yang saya blok ini. Loh, yang depan tuh Pak, yang depan dibaca dulu jika Ka. Loh, kan bukan CH3COA, Ka. Paham ya? Paham ya? Iya, Pak. Nah, ini di garis bawah ya, ini jebakan lah. Ini ada ini. Nah, ini rancu namanya distraktornya tuh antara penyangga hidrolisis itu di sini. Nah, ini perlu, nggih. Ini masuk ke hidrolisis bagian atau parsial. Kenapa Pak? Hanya diketahui garamnya saja, yaitu CH3COONA. Loh kenapa Pak? K-nya diketahui. Loh, K-nya kan angkanya nanti digunakan di dalam hitungan. Oke, rumusnya apa yang dipakai? Rumusnya yang dipakai yaitu pakai OH-, karena yang dominan di sini yaitu yang Na. Berarti OH-nya sama dengan akar KW kali CB dibagi KA. Nah, CB-nya 0,01, K-nya 10-5, tinggal masukkan. Nah, ketemu berapa? Ini cara penyelesaiannya nomor 8. Nih, pH-nya ketemu 5, berarti pH-nya ketemu 9. Nah, ini kepotong sing moto. Oke. Ketemu 9. Jawabannya apa? Di sini ada nggak 9, Pak? Oh, ada. Di jawabannya yang C ini, ya. Yang C. Oke, yang ditanya pH-nya. Oke, nomor 9. Nomor 9. Jika Ka 10,1/10-5, maka pH larutan CH3COONH4. Nah, adik-adik mengidentifikasi ini. Ini asam, basa atau garam? Garam. Garam. Garam yang dibangun siapa? Ayo, garam yang berarti ada lari ke hidrolisis. Ya kan? Lari ke hidrolisis. Nah, dilihat CH3CONH4 itu dibangun oleh siapa? Asam lemah, basa lemah. Asam lemah, basa lemah. Oke, 100. Oke. Asam lemah, basa lemah. Berarti masuk ke hidrolisis sempurna atau total. Nah, harga Ka 10⁻⁻5. Berarti pH-nya berapa? Pakai A+ atau yang OH-? A+. Kau tahu pakai A+? Cirinya gimana? Asam lemah dan Ada basa lemah. K-nya. Wah, ada K-nya. Sudah ada K-nya. Oh, lah KB-nya tahu nggak KB-nya? Saya tanya, lah itu ada KA-nya, Pak. Ada KB-nya ada nggak di situ? Ada nggak? Ayo, halo. Ada nggak? Boten. Wah, ada toh, mosok. Nah, memang ini jebakan deh, tak garis bawahi nggih lah. Ini jebakan juga. Ada ini kejebak lagi kan? Ya. Ini KA-nya kan 10⁻⁵. Loh, Pak, tadi saya kan di awal sudah bilang kan kalau tidak diketahui KA atau KB-nya itu gunakan 10⁻⁵ gitu kan? Ya. Itu artinya KA-nya 1/10⁻⁵, KB-nya berapa? 10⁻⁵. 10⁻⁵. Berarti sama nggak? Ya. Sama. Kalau sama berarti pH-nya berapa? 7. 7. Nah, jelas tuh sekarang? Nggih. Ya, nyuntul lo nggih, Mas, Mbak, nggih, semuanya. Nggih, tolong soal-soal yang rancu-rancu ini agak diberi penekanan, nggih. Agak diberi penekanan yang rancu-rancu, nggih. Karena nanti jebakan soalnya tuh di SBMPTN modelnya gini. Soal masuk perguruan tinggi negeri yang fakultas favorit itu nggak sulit soalnya. Ya ini jebakan-jebakan gini. Wah, dia langsung gunakan pakai H+. Oh, ternyata NH+ logikanya kan pakai pH-nya di bawah 7. Pakai OH- berarti pH-nya di atas 7. Gitu kan? Ternyata jawabannya 7. Nah, ini namanya distraktor. Nah, adik-adik perlu penekanan di materi-materi seperti ini. Makanya besok masih tak ulang sekali lagi itu memang dalam rangka untuk biar agak lanyah gitu loh. Hitung-hitungan yang jebakan-jebakan itu, oh, jebakan pertama aku paham. Laman nyontul nggih. Nanti soal ini, nanti kalau data share di print diberi catatan khusus gitu loh. Dan nanti di soal berikutnya ada tidak kejebak. Oke.
Dan yang terakhir, ini juga sering keluar juga. Ini memang saya ambilnya dari soal UMPTN dulu. Ini gak ngitung, tapi sering keluar juga. Garam berikut ini yang larutannya bersifat asam. Semuanya itu garam. Adik-adik suruh mengidentifikasi yang bersifat asam. Sekarang yang A. Sifatnya apa yang A? Halo? Netral. Netral. Pilihannya ada 3, asam, basa, netral. Wes, silakan dipilih. Garam bersifat netral. Kenapa netral? Karena dibangun basa kuat K-nya. BR tuh dari HBr asam kuat. Oke, betul Mbak Desri ini ya. Kemudian yang B. Asam atau garam bersifat asam atau basa. Itu tentunya ABCD kan semuanya garam. B, monggo B. Asam. Asam. Oke, asam. Berarti jawabannya yang A, B ya. Kalau yang C, Iya. yang C sekalian. Biar tahu yang C. Nanti sampai E. Yang C. Basa. 3 pilihan, asam, basa atau netral. Wes gitu. Basa. Basa, kok tahu basa? Monggo. Ngapa kok memutuskan basa? Ya yang lain, yang lain. Netral. Oh, anak yang netral. Ada yang basa gak? Ada yang asam dah? Berarti ada yang nyebutkan asam, ada basa ada yang netral ada. Satu lagi. Ada yang menyebutkan asam gak ini? Yang betul gimana Pak? Yang betul itu garam bersifat netral. Kenapa netral? Karena NH4OH itu dibangun oleh NH4OH, basa lemah. CO3 itu dibangun oleh asam lemah, yaitu H2CO3. C kan golongan 4. Ya. Nah, itu perlu digarisbawahi. Nah, ternyata hafalan asam lemah, basa lemah penting ya. Menurut tak berbicara praktis. Oh, kalau asam itu ada plus berhubungan dengan golongan 5, golongan 6, golongan 7. Oh, ternyata bisa dipakai untuk jambatan yang seperti ini. Oh, basa lemah. Oh, basa lemah itu di luar area golongan 1 dan golongan 2. N kan golongan 5. Dan yang D, CH3COK. Basa. Basa. Itu jelas basa. Basa finance netral ini. Bersifat basa nggih. Ini lautan ini bersifat basa. Kenapa basa, Pak? Karena CH3COH itu asam lemah, sama K itu kan KOH dari basa kuat nggih, bersifat basa. Yang E, Netral. 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 Karena kuat sama kuat, NaOH dan HCl. Oke. Sampai 10 soal ini. Ada yang mau bertanya silahkan sebelum saya akhiri. Monggo. Halo? Tidak, Pak. Enggak? Bisa? Sudah jelas? Ada permasalahan enggak? Kalau tidak ada, untuk pembelajaran hari ini saya kira cukup sekian dulu. Nanti untuk minggu depan saya masih ke soal tipe-tipe seperti ini. Ya. Nanti minggu depannya lagi kita masuk ke identifikasi ke asam basa yang gampang ya. Ini mata beri yang agak lo sering rodok ngitungnya agak panjang dulu. Ya, dah saya kira ini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, matur nuwun Mbak, Mas. Makasih, Pak. Matur nuwun. Sama-sama.